guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Haikal, mahasiswa di Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mengobservasi salah satu museum yang ada di Jawa Barat, yaitu Museum Sri Baduga, yang mana objek yang saya akan observasi di sini ialah bekas-bekas peninggalan arca-arca daripada kerajaan Hindu Buddha itu tersendiri. Kenapa? Karena di sini banyak sekali arca-arca dan peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, baik itu kerajaan Pajajaran ataupun yang lainnya. Jadi daripada penasaran, yuk gas kita lihat. Salah satu daripada cerita-cerita kerajaan Hindu Buddha, yaitu kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Nah, ini merupakan salah satu bukti-bukti yang ada pemerintahan di kerajaan Sunda ataupun kerajaan Siliwangi ini. Nah, untuk melihat candi-candi ataupun arca-arca peninggalan, kita bisa lihat ada di sini. Di sebelah sini ada banyak sekali arca-arca atau peninggalan-peninggalan bekas Hindu Buddha. Guys, dan peninggalan. Nah, guys, kembali lagi di sini sama saya ya. Ini merupakan masih salah satu peninggalan Hindu Buddha, yang mana ini adalah merupakan batu religi. Kepercayaan adalah penerimaan tata aturan kekuatan-kekuatan. Nah, ini merupakan keagamaan ataupun kepercayaan alam gaib ya, yang waktu dahulu ada. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini merupakan sebuah arca peninggalan Hindu. Nah, ini juga kita lihat ya, ada animisme dan sebagainya. Arca-arca itu. Jadi di sini banyak guys. Nah, yang akan kita bahas ini, yang akan kita telusuri adalah Hindu Buddha. Nah, ini dia guys, ini merupakan suatu pengetahuan bagi kita bahwa Buddha awalnya bukan sebuah agama. Karena apa? Tidak ada Tuhan yang harus disembah. Pokok ajarannya adalah bagaimana melenyapkan karma, memutuskan lingkaran, samsara, dan mencapai nirwana, tidak membeda-bedakan manusia. Nah, jadi seperti yang tertulis di sini, Buddha itu ternyata bukan merupakan sebuah agama, tetapi merupakan sebuah kepercayaan yang hadir. Dia hidup pada tahun 560 sampai 480 sebelum Masehi. Setelah Gautama wafat, kemudian disebutlah Buddha. Gitu guys. Jadi Buddha itu merupakan sebuah merupakan orang ya, jadi bukan agama gitu. Nah, ini guys peninggalan situs Batu Jaya yang ada di Indonesia ya, salah satunya. Bisa kalian lihat sendiri yang ada di sini. Nah, ini juga merupakan salah satu peninggalan yang ada pada zaman Hindu Buddha. Ada kepala Buddha, pesan ada yantra, tablet dan lain sebagainya ada di sini. Jadi koleksi di sini di Museum Sri Baduga ini tentang Hindu Buddha itu cukup lengkap. Ada arca-arca siwa dan sebagainya, bisa kalian lihat. Ya, mungkin begitu aja guys dari penelitian kita. Lanjut ke wawancara di Sri Baduga ini. Nah, dan selanjutnya kita akan mewawancarai Bapak Sutrisno selaku petugas dan pengamat sejarah di sini. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak maaf, dan Bapak siapa? Oh, saya Sutrisno. Saya adalah pamong budaya penyelia di museum ini. Dalam tugas seharian saya adalah sebagai program edukator. Baik Bapak, di sini saya ingin memberikan suatu pertanyaan. Kan di sini banyak artefak ataupun arca-arca dari peninggalan Hindu Buddha. Nah, apakah peninggalan tersebut merupakan bukti sebuah adanya kerajaan di masa lalu yang ada di Sunda ataupun di Jawa Barat ini, Pak? Baik. Adanya arca dan ornamen maupun artefak yang lain yang berkaitan dengan arca yang kita temukan peninggalan dari Hindu dan Buddha ini tidak kemudian serta-merta kemudian adalah merujuk pada peninggalan kerajaan karena arca digunakan untuk media pemujaan, bukan sebagai satu bagian yang berkaitan dengan berdirinya suatu kerajaan. Nah, seperti misalnya
berdirinya candi yang ada di daerah Batu Jaya, yang di sana kemudian kita menemukan beberapa artefak yang berkaitan dengan media pemujaan agama Buddha yang ada di Candi Jiwa sana, itu merujuk kepada berdirinya sebuah kerajaan yang ada di Tarumanegara pada masanya. Nah, tidak kemudian serta-merta ini adalah merupakan bagian, tetapi ini adalah memang kerajaan Tarumanegara yang kemudian orang banyak mengatakan adalah kerajaan yang berfalsafahkan dari agama Hindu atau berkembang di masa Hindu, tetapi tetap memberikan akomodasi kepada agama lain selain Hindu pada waktu itu. Nah, kemudian kita berkesimpulan bahwa arca-arca yang ditemukan yang kemudian digunakan sebagai media mitologi agama Hindu maupun Buddha yang ada di masa kerajaan Tarumanegara itu tidak merujuk ke sana. Tetapi ketika prasasti yang kemudian di dalamnya yang kemudian lebih banyak merujuk kepada kerajaan maupun negara. Jadi kalau untuk berkaitan, karena yang kita temukan arca-arca pun tidak ditemukan di pusat pemerintahan, banyak kan kita temukan di jauh dari pemerintahan yang berkuasa. Bahkan arca-arca yang mitologi itu kebanyakan berkembang di masa kerajaan masa kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat itu sudah tidak banyak lagi yang menggunakan arca-arca seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apakah ada perbedaan antara arca Hindu dan arca Buddha gitu? Tentu saja berbeda. Arca Hindu dan Buddha tentu saja walaupun Hindu dan Buddha yang ada di Jawa Barat itu datang dari ini, tetapi kan arca-arca yang ada ini adalah arca-arca yang memang merupakan mitologi atau media-media pemujaan yang digunakan oleh masing-masing. Nah, kalau arca Hindu tentu saja berpatokan terhadap tiga dewa, yaitu Trimurti itu yang ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian disertai dengan adanya Perwati, kemudian ada Durga Mahesasura Mardini, kemudian ada Nandi, Ganesha, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang penting. Tetapi ketika Buddha adalah bagaimana merepresentasikan terhadap adanya Buddha Gautama itu sebagai tokoh. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan secara material itu berbeda antara Hindu dan Buddha, itu biasanya mereka berbeda. Kalau Hindu itu banyak menggunakan material batu-batu andesit, sedangkan acara Buddha itu banyak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari terang. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. Halo guys, ya setelah tadi kita mewawancarai Bapak Sutresno, nah ini sebagai penutup saja ya dari saya. Saya Muhammad Hafid Haikal, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, hanya ingin mengatakan satu kata-kata yang mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian semua. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, kenapa? Karena sejarah merupakan jiwa bangsa. Karena kenapa? Seseorang ataupun bangsa yang tidak mengenal terhadap sejarahnya sendiri, maka tunggulah kehancuran peradaban bangsanya. Jadi ingat guys, jangan sekali-kali melupakan sejarah. SPI, sadulur.